ngeliat Ibu tuh cocok buat jadi narasumber. Terima kasih. Mungkin bisa diceritain dulu Bu identitas dan latar belakang Ibu sebelumnya apa? Oke, saya biasanya terkenal sih pada manggilnya Bu Runi. Nama lengkap sih Kamarunisa. Tapi di lingkungan usaha semuanya pada panggilnya Bu Runi. Nah, kalau kenapa bisa sampai di sini punya usaha? Dulunya saya karyawan pabrik, pernah 13 tahun karyawan pabrik, jadi bawahan orang ya, seperti itu. Tapi seiring waktu saya berpikir saya tidak bisa bertahan selamanya di sana, ya. Harus suatu saat nanti saya punya usaha sendiri. Jadi dalam masa 13 tahun itu saya mencari-cari. 2 tahun sebelum berhenti itu saya buka usaha konveksi. 2010 itu saya udah jalan. Nah, konveksi itu bertahan sampai kemarin sebelum pandemi. Pas pandemi karena kiblat kami itu Tanah Abang tutup, ya konveksi juga tumbang gitu. Tapi di tengah perjalanan itu kami menemukan usaha yang lain juga, membuat batik. Nah, 250 orang yang belajar tuh yang berhasil sampai hari ini cuma 2 orang. Saya di Cikarang Barat, Telaga Batik, ada di Tambun Selatan itu Cantik Ayu, itu yang berhasil. Jadi sejarah perjalanan usaha saya itu ya seperti itu. Sempat juga punya PAUD, karena basic pendidikan sebenarnya di guru PAUD. Terus saya job yang lain jadi pendamping UMKM juga, kalau bahasa ininya mah penyuluh UMKM, terus langsung merambah juga jadi trainer. Jadi akhirnya PAUD saya titipkan ke teman seperti itu. Jadi banyak sih yang mencoba usaha sampai sekarang itu sudah banyak yang dilewati. Kalau ada inspirasi untuk pemimpin itu ada nggak Bu? Tokoh, ya kalau saya sih kena orang Padang ya, pemimpin itu yang saya senangin siapa? Bung Hatta, karena kami orang koperasi ya. Kebetulan saya penggiat koperasi juga, banyak filosofi beliau yang saya senangin juga, yang bisa saya adopsi juga ke pola kepemimpinannya seperti itu. Setelah saya dengar dari background Ibu, tadi kan Ibu udah menjadi pemimpin yang sukses nih ya? Amin. Amin. Menurut Ibu, apa sih prinsip utama yang Ibu pegang menjadi seorang pemimpin yang sukses? Ini seiring waktu ya, membentuk itu nggak mudah juga. Untuk tiba-tiba menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Berasal dari muda, jiwa muda juga sampai hari ini tuh, untuk belajar menjadi seorang pemimpin itu lumayan banyak yang saya lewati ya. Prinsip sebagai pemimpin yang baik itu saya pasti satu komunikasi sih ya, dalam arti gini, walaupun saya leadernya tapi nggak bisa satu arah, tetap harus saya berkomunikasi dengan tim saya bagaimana kita mengembangkan ke depannya, karena saya pernah mencoba dulu di masa zaman masih egois gitu ya, zaman masih satu arah, saya kan pemimpin semua harus nurut, itu nggak bisa, ternyata banyak kegagalan di sana. Jadi saya udah belajar juga seorang pemimpin itu harus bisa berkomunikasi. Yang keduanya tuh ya prinsipnya harus banyak belajar sih, intinya seperti itu. Kalau untuk keterampilan yang penting itu Ibu seperti apa gitu untuk menjadi pemimpin? Manajemen sih ya, iya, karena manajemen kepemimpinan itu penting banget. Bagaimana saya memanage usaha, bagaimana saya memanage marketingnya, bagaimana saya memanage SDM, yang lain yang penting tuh SDM, karena masalah terbesar itu SDM sih. Sebenarnya pengelolaan SDM tuh luar biasa, karena dia bisa berbicara, bisa melawan saya juga seperti itu kan. Kalau untuk rutinitas khusus Ibu, apakah ada untuk menjadi seorang pemimpin? Saya rajin ikut seminar, saya rajin berburu, ikut pelatihan, karena banyak juga kegagalan yang saya temui ya, harus belajar ya. Saya rajin ikut seminar, bahkan berbayar juga gitu kan, ikut pelatihan juga gitu ya. Jadi sampai hari ini masih terus belajar gitu, karena bagi saya itu wajib. Saja sih kayak langkah-langkahnya Ibu buat memastikan bahwa keputusan yang Ibu ambil itu secara bijak dan adil gitu bentuknya. Yang pastinya keputusan itu timbul pasti ada permasalahan sebelumnya ya, karena biasanya ada permasalahan. Kalau yang biasa saya lakukan sih, saya langsung tanya apa sih sebenarnya yang terjadi,
analisa lah, riset lah untuk sebuah permasalahan itu gitu kan. Saya juga mengkaji ulang juga apakah di sini saya yang salah untuk membuat sebuah sistem atau memang SDM nih perlu ditrainer kembali bagaimana untuk melakukan hal yang baik gitu ya. Jadi yang pasti yang saya lakukan pertama adalah riset dulu. Kita lihat dulu, analisa dulu apa sih permasalahan yang sebenarnya. Jangan sampai saya nanti mengambil keputusan karena bagi saya tim usaha itu adalah keluarga. Ketika kami berhasil melakukan sebuah usaha untuk lebih naik lagi, berarti kan itu keberhasilan untuk semua. Walaupun nanti keuntungan terbesarnya di saya sih ya gitu ya, tapi itu melibatkan semuanya. Jadi kalau bisa keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan tim-tim saya. Dalam artian benar-benar saya untung, mereka untung, tapi dalam batas koridor masih ada ketegasan. Berarti dalam situasi tekanan itu kayak misalnya bagaimana cara ibu mengambil keputusan itu bahwa keputusan yang dibuat itu relevan dan tim organisasi itu diterima. Jadi cara saya menghadapi tekanan waktu itu ya harus tenang sih, nggak boleh emosi gitu ya. Ya itulah manajemen kita tadi itu, manajemen kepemimpinan kita di situ dipertanyakan. Bisa nggak tegas, bisa nggak mengambil sebuah keputusan, bisa nggak memikirkan formula yang terbaik ke depannya seperti itu. Ibu pernah nggak sih mengalami kegagalan? Mungkin coba ceritakan sedikit bagaimana cara mengatasi kegagalan tersebut. Sebenarnya sih waktu itu yang kegagalan saya pertama kali itu tim tidak support, buyar semuanya karena akhirnya kan pastinya terjadi keterlambatan pembayaran, ini hilang rasa kepercayaan karyawan ke saya gitu kan. Jadi kalau di pengalaman yang pertama terjadi itu saya tidak bisa meyakinkan tim. Saya cerita real ya, karena kan nggak semuanya cerita indah gitu kan. Jadi pas di kegagalan pertama itu kalau dibilang bagaimana cara saya meyakinkan tim, tidak berhasil. Tapi setelah dari pengalaman itu, kemarin juga sempat berbagai permasalahan kegagalan juga. Kita bersama-sama, saya carikan kembali, kita belajar kembali. Kita cari lagi ke tempat ke Pekalongan, belajar kembali dari nol. Tapi saya ajak semuanya belajar. Jadi yang saya berikan ke mereka adalah trust, kepercayaan tim saya ke saya, dan saya bisa buktikan itu. Jadi power leader juga sih pada akhirnya yang dipertanyakan ya, bagaimana kita merubah suasana itu bisa menjadi kembali seperti semula. Diskusi sih sebenarnya, saya lebih banyak berdiskusi, tapi harus terima juga masukan karena kan karena mereka keluarga, mereka paling tahu lah permasalahan yang sebenarnya apa. Jadi ketika mereka ngasih masukan, ya saya harus menerima juga, perbaiki semuanya. Menurut Ibu, hal terpenting apa yang harus dipelajari mahasiswa untuk ingin menjadi pemimpin masa depan? Oke, hal terpenting untuk menjadi seorang pemimpin masa depan. Yang pastinya satu, pemimpin itu harus punya empati ya. Karena dari empati itu kita akan bisa menimbulkan isu-isu baru untuk seorang pemimpin. Rasa peduli sih sebenarnya ketika jadi pemimpin masyarakat, yang pastinya harus tahu dulu nih permasalahan yang terjadi di masyarakat. Terus kedua, ilmu komunikasi. Karena hal terburuk ketika kita tidak bisa berkomunikasi antara saya dengan bawahan, antara saya dengan tim saya, itu habis. Karena apa? Yang akan terjadi adalah kita akan selalu bertentangan gitu. Jadi cobalah perbaiki ilmu komunikasinya. Terus ketiga, ya pastinya skill manajemen ya. Karena semua butuh di manage. Nggak bisa tiba-tiba, udahlah bagaimana nanti aja, tanpa kita punya di kepala tuh apa yang harus kita lakukan nih. Manajemen apa nih? Semuanya termasuk manajemen keuangan, nggak hanya leadership, tentang marketing juga, lain-lain semuanya include gitu kan ya. Jadi saya pikir untuk calon-calon mahasiswa dari sekarang terus rajinlah berorganisasi, karena dari berorganisasi itu kalian belajar tentang
sebuah kepemimpinan. Jadi kalau saya sih 3 itu aja, 3 ke 4 ya. Jadi komunikasi, empati, manajemen, terus terakhir ya jejaring, berjejaring gitu ya, mempelajari organisasi. Ibu bisa kasih satu nasihat buat kami mahasiswa yang ingin jadi calon pemimpin gitu Bu? Satu nasihat. Satu nasihat, tetaplah rendah hati ya, karena pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang ketika dia berada di atas bukan berarti dia segala-galanya ya. Kadang saya lihat tuh ya, banyak sekarang ini anak-anak muda ketika terbang tinggi gitu ya, dia tidak hilang rasa rendah hatinya itu. Jadi kalau saya bilang sih ke mahasiswa, apapun itu jadi kalian mau jadi apapun nanti, tetaplah rendah hati. Itu terakhir, tetap ingat Tuhan juga ya, karena pembimbing jalan arah kalian itu adalah tetap kembali ke yang punya ya. Tetap apapun itu tetaplah istiqoroh, jangan sampai memutuskan sebuah keputusan yang tidak bijaksana nantinya. Walaupun kita sudah diskusi, tetap juga bertemu sama yang di atas, apakah ini sudah yang terbaik gitu ya. Jadi tetap rendah hati dan jangan lupa selalu ingat Tuhan.